Hai guys, balik lagi di channel Bintang Jatuah. Alur cerita film kali ini Telur Darah episode 7 dan 8. Cerita sebelumnya, setelah kejadian yang menimpa Reno, korban selanjutnya adalah Astuti, ibunya Wulan yang meninggal tidak wajar karena santet. Kejadian tersebut memaksa Wulan untuk percaya pada hal mistis yang selama ini diabaikannya. Sementara itu Wisnu semakin curiga dengan Harun hingga menghajarnya sampai babak belur. Film ini dimulai dengan flashback pada kejadian di Banyuwangi pada tahun 1998 di mana beberapa orang terlihat sedang menghajar seorang pria. Esok harinya pria tersebut ditemukan meninggal di dalam sebuah kolam ikan dengan kondisi yang mengganaskan. Ternyata pria yang ditemukan meninggal di kolam adalah abangnya Harun. Kenapa dia dibunuh? Siapa pembunuhnya? Kalian lanjutin nonton video ini ya. Harun sedang makan dengan Atik dan ayahnya Rido. Atik sama sekali tidak tahu saat Harun mencuri kalung milik ayahnya. Sampai di rumahnya Harun langsung menuju meja perdukunannya. Wajahnya penuh dendam. Di sana juga terdapat foto Wulan sekeluarga. Jadi guys, sampai di sini kita dibuat semakin bertanya-tanya. Sebenarnya dukun yang mana yang membunuh ayah dan ibu Wulan? Harun atau dukun wanita yang dilihat Reno sebelumnya? Wulan dan Wisnu baru dari pemakaman ibunya. Wisnu masih belum bisa menerima kematian ibunya. Dia ingin mencari keberadaan Harun. Dia sangat yakin bahwa dalang dibalik semua ini adalah Harun, tapi Wulan selalu menyangkalnya karena tidak punya cukup bukti. Wisnu akhirnya nekat mencari alamat tempat tinggal Harun, tapi sampai di kontrakannya ternyata Harun sudah pindah. Untung saja dia mendengar percakapan dua orang pemuda yang sedang membicarakan Harun. Dari mereka dia mendapatkan alamat rumah Harun yang baru. Sementara itu Rido dan Atik terus berdebat. Atik penasaran dengan apa yang terjadi. Tapi Rido tidak ingin Atik tahu atau terlibat apapun. Batuk Rido semakin parah. Atik terkejut saat melihat darah keluar dari mulut bapaknya, tapi yang lebih membuatnya merinding keluar binatang kaki 1000 dari mulut bapaknya. Rido mulai cemas dan takut. Dia tahu gilirannya akan segera tiba. Dia sadar seseorang telah melakukan santet terhadap dirinya. Rido semakin panik. Dia kemudian memutuskan untuk pergi ke Banyuwangi. Melihat bapaknya yang kekeh pergi, Atik berniat mengantarkannya ke loket bas. Sementara itu Wisnu akhirnya mendapatkan alamat rumah Harun. Dia melihat Harun sedang berjalan sendirian. Wisnu terus mengikutinya. Ternyata Harun sedang menjemput kekasihnya. Di rumah, Harun dan kekasihnya saling melepas rindu dan enak-enak. Mereka tidak sadar kalau Wisnu tengah mengintai kelakuan mereka. Tidak lama kemudian kekasih Harun pulang dan Wisnu terus membuntuti Harun. Dia mengintip dari balik jendela dan mendapati Harun tengah memantrai seseorang. Wisnu masuk ke dalam rumah diam-diam. Harun yang tengah memegang boneka santet dengan foto wajah Rido membelitkan kalung yang waktu itu dicurinya dari rumah Rido. Rido dan Atik yang saat itu dalam perjalanan tiba-tiba dia merasa lehernya seperti tercekek. Dia kesulitan bernafas dan mencoba berontak. Atik yang panik terus menanyai bapaknya kenapa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu Rido semakin kesulitan dan tanpa sengaja dia mendorong Atik ke dinding yang mana ada kabel listrik yang terlepas dan langsung menyetrum Atik. Wisnu langsung menghajar Harun dan membuat boneka santetnya terlepas. Dia terkejut Wisnu berhasil menemukan rumahnya. Karena boneka santetnya lepas, Rido akhirnya kembali sadar dan segera membantu Atik yang jatuh pingsan. Wisnu menghajar Harun tanpa ampun. Dia bahkan menusuk lengan Harun dengan pisau yang dibawanya. Wisnu kelelahan. Sementara itu Harun terkapar bersimbah darah di depan pintu. Saat Wisnu ingin pergi, Harun menikam pahanya dengan pisau. Wisnu berjalan terlatih-tatih menahan luka di pahanya. Harun terus mengejar dan menyerangnya. Untungnya sebelumnya Wisnu sudah memberi kabar pada Wulan dan Esa alamat rumah Harun, jadi memudahkan mereka menemukan Wisnu. Tepat saat Harun akan menyerang Wisnu, beberapa warga yang lewat meneriakinya dan menolong Wisnu. Harun langsung kabur dari tempat itu. Sementara itu Rido membawa Atik ke rumah sakit. Wulan dan Esa tiba saat Wisnu hampir kehilangan kesadarannya dan jatuh pingsan. Wulan dan Esa membawa Rido ke rumah sakit. Di rumah sakit Wisnu terus menggumam untuk mencari Harun. Wulan mencoba menenangkannya. Berkat info dari Wisnu, Esa dan Wulan datang ke rumah Harun. Mereka ingin memeriksa sekaligus mencari info tentang semua ini. Di sana Wulan menemukan foto keluarganya. Dia tampak marah dan menyesal. Baru percaya sekarang. Dia tidak mengerti kenapa Harun menyantet orang tuanya.
Esa menemukan boneka santet dengan foto Ridho. Dia melepaskan dan mengambil kalung yang melilit boneka tersebut. Wulan dan Esa kembali ke rumah sakit. Di sana dia mendapati Atik sedang terbaring tidak sadar diri. Ridho nampak resah di sebelahnya. Melihat kemunculan Wulan dan Esa, Ridho semakin emosi dan mencoba mengusir mereka, tapi Esa kemudian menjelaskan padanya tentang boneka santet dan kalung yang mereka temukan di rumah Harun. Wulan sangat berharap dia mendapat informasi dari Ridho, tapi saat Ridho ingin menceritakan sesuatu tiba-tiba Atik berteriak. Melihat kondisi Atik, Ridho menyuruh Wulan dan Esa pulang. Ini bukan waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya. Wisnu akhirnya tiba di rumah. Wulan menyuruhnya untuk istirahat walau dia masih ingin terus mencari Harun. Flashback tahun 1998 di Banyuwangi di mana Bondan sedang menyuruh Ridho dan kawan-kawannya untuk menghajar abangnya Harun. Bondan hanya menginstruksikan untuk membuat mereka kapok, bukan untuk dibunuh. Atik dan Ridho akhirnya sampai di rumah. Mereka masih terus berdebat, tapi Ridho tetap dengan pendiriannya. Dia tidak ingin Atik tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengakui satu hal pada Atik, bahwa dia tidak bekerja dengan Pak Bondan, tapi dia memeras dan meminta duit Pak Bondan. Ridho akhirnya pergi ke rumah Harun. Melihat boneka santet dengan foto dirinya, amarahnya memuncak dan menghancurkan barang-barang milik Harun. Sementara itu Atik membongkar koper bapaknya mencari tahu apa yang tidak bisa dijelaskan bapaknya. Malam harinya Harun kembali ke rumahnya. Dia ingin secepatnya kabur dari sana. Tapi saat sedang mengumpulkan barang-barangnya dia diserang oleh Ridho. Ridho menghajarnya tanpa ampun hingga babak belur. Harun pura-pura tidak berdaya saat Ridho mendekatinya. Dia menggigit telinga Ridho hingga putus. Ridho menjerit kesakitan. Di saat Ridho lengah, Harun mencoba untuk kabur dari tempat itu tepat saat Atik menerima telepon dari Esa. Dia ingin memberitahu Atik tentang siapa sebenarnya Harun, tapi saat melihat Harun babak belur, Atik segera menutup teleponnya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Kenapa Harun berlumuran darah? Atik membawa Harun masuk ke dalam rumah. Dia berniat mengobati luka-luka di tubuh Harun, tapi tak lama kemudian Ridho datang dan langsung menghajar Harun lagi. Atik menjerit melihat pertengkaran antara bapaknya dan Harun. Ridho semakin kalap, dia mengambil sebuah pisau kemudian menusuk perut Harun. Atik sangat shock melihat kejadian tersebut. Harun tampak sekarat, tapi sebelum dia kehabisan nafas dia sempat memantrai potongan telinga Ridho yang tadi digigitnya, kemudian memasukkan telinga tersebut ke dalam akuarium. Seketika Ridho merasa kesulitan bernafas. Dia merasa tenggelam, tercekik dan kehabisan nafas hingga akhirnya meninggal dengan mengganaskan. Atik histeris menyaksikan hal tersebut, tidak menyangka dua orang yang dia kenal dekat meninggal di depannya dengan cara yang tragis. Wulan dan Esa tiba di rumah Atik, tapi terlambat, semua sudah terjadi. Sementara itu di rumah sakit Pak Darna, orang pintarnya Reno tiba-tiba bangun dari komanya. Dia memberitahu perawat harus segera pulang karena memikirkan Wulan dan keluarganya sedang terancam bahaya. Wulan menyuruh Wisnu untuk istirahat setelah apa yang terjadi padanya dan Harun. Dia bahkan menyerahkan sisa-sisa obat yang tertinggal. Dia ingin Wulan membuangnya. Dia ingin hidup tanpa obat tersebut. Wulan merasa lega melihat adiknya kemudian bersandar di bahu Wisnu. Sekarang hanya tinggal mereka berdua setelah kematian kedua orang tuanya. Malam itu Wulan sedang duduk dengan Esa. Dia berterima kasih pada Esa karena selalu ada untuk dia dan Wisnu. Saat Esa ingin pulang, Wulan malah dengan sengaja mencium Esa. Untuk sesaat Esa terkejut kemudian membalas ciuman Wulan hingga berujung enak-enak di kamar Wulan. Malam harinya Wulan terbangun dan mendapati Esa pergi diam-diam dari kamarnya. Wulan mengikutinya dan memanggil Esa berkali-kali tapi tidak ada jawaban sama sekali hingga tiba-tiba Wulan dikejutkan oleh sebuah tangan yang muncul dari langit-langit rumahnya. Saking kagetnya Wulan lagi-lagi terbangun. Kali ini dia bangun di sebuah rumah yang tidak dikenalnya. Saat sedang mengamati rumah tersebut, seorang wanita muncul dan berlari ke arah Wulan dan mencekiknya. Wulan yang ketakutan akhirnya terbangun dari mimpi buruknya. Ternyata cuma mimpi dan Esa membantu menenangkannya. Tapi tak lama kemudian mereka mendengar Wisnu berteriak dari kamarnya. Dia tengah terbaring di lantai kamarnya saat Wulan dan Esa datang. Dia terus menjerit sakit sambil memegang punggungnya. Esa membuka baju Wisnu. Wulan kaget karena ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah kulit punggung Wisnu. Dia terus menjerit kesakitan. Wulan dan Esa semakin panik saat Wisnu mulai memuntahkan darah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jeritan Wisnu memecah keheningan malam dan jauh di sebuah rumah di sana, seorang wanita tengah memantrai foto Wisnu. Dia bergumam kepada tengkorak yang di depannya. Sabar ya bang,
lirihnya dan film pun bersambung. Jadi guys, itu tadi alur cerita film Teludara episode 7 dan 8. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.